Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Ibnu Fauzi dengan NPM 21710108. saya Intan Hanum dengan NPM 21710049. Saya Miratul Kusla NPM 2171110042. Saya Sita Graini dengan NPM 2171101045. Kami di sini akan menjelaskan atau memaparkan tentang sistem pengawasan dan sistem keterbukaan. Campuran gas-gas. Kondisi-kondisi untuk pertukaran gas sangat beraneka ragam, bergantung pada apakah media respirasi sumber oksigen adalah udara atau air. Seperti yang telah disebutkan, oksigen banyak terdapat di udara, menyusut sekitar 21% volume atmosfer di bumi. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan di air. Sistem pernapasan di air kami memilih contoh 3 hewan, yaitu yang pertama cacing laut. Pada kebanyakan Polychaeta, cacing laut dari filum Annelida memiliki sepasang tonjolan pipi yang disebut parapodia. Pada setiap segmen tubuh, parapodia berperan sebagai insang dan juga berfungsi untuk menyerap dan berenang. Yang kedua yaitu udang karang. Udang karang dan krustasia lain memiliki insang yang panjang dan mirip bulu, yang dilindungi oleh exoskeleton. Tonjolan tubuh yang berspesialisasi mendorong air melalui permukaan insang. Yang terakhir yaitu bintang laut. Insang pada bintang laut merupakan penjuluran berbentuk tabung sederhana dari kulit. Bagian pusat yang berongga dari setiap insang merupakan perpanjangan selom atau rongga tubuh. Pertukaran gas terjadi melalui difusi melintasi permukaan insang, dan cairan di dalam selom berfungsi untuk masuk dan keluar dari insang, membantu transport gas. Permukaan kaki tabung bintang laut juga berfungsi sebagai pertukaran gas. Baiklah, selanjutnya permukaan respirasi. Permukaan respirasi atau spesialisasi untuk pertukaran gas terlihat di dalam struktur permukaan respirasi, yaitu bagian dari tubuh hewan yang tempat terjadinya permukaan gas, seperti semua sel-sel hidup. Sel-sel yang melakukan pertukaran gas ini gas membran plasma yang harus bersentuhan dengan larutan berair. Oleh karena itu, permukaan respirasi selalu lembab. Permukaan respirasi pada hewan-hewan ini merupakan epitelium tipis dan lembab yang menyusun organ respirasi. Kulit berperan sebagai organ respirasi pada beberapa hewan, termasuk cacing tanah dan beberapa amfibia. Tempatnya di bawah kulit, jejaring kapiler yang rapat memfasilitasi pertukaran gas antara sistem sirkulasi dan lingkungan. Karena permukaan respirasi harus tetap lembab, cacing tanah dan kebanyakan hewan bisa sitas untuk lama waktu untuk tempat lembab. Sistem pernapasan pada ikan. Ikan terus-menerus memompa air melalui mulutnya dan melintasi lengkung insang menggunakan pergerakan terkoordinasi dari rahang dan operculum atau penutup insang. Untuk ventilasi ini, ikan yang berenang cukup membuka mulutnya dan membiarkan air mengalir melewati insangnya. Setiap lengkung insang memiliki 2 baris filamen insang, terdiri dari lempeng-lempeng pipih yang disebut kamela. Darah yang mengalir melalui kapiler di dalam lamela mengambil oksigen dari air. Perhatikan bahwa aliran lawan arus dari ikan dan darah akan mempertahankan gradien. Tekanan parsial tetap rendah sehingga oksigen berdifusi dari air ke dalam darah sepanjang kapiler. Baiklah, dapat kita lihat pada gambar yaitu anatomi insang. Yang pertama adalah lengkung insang. Itu air masuk melalui mulut dan melewati lengkung insang lalu keluar. Sistem pernapasan pada amfibi. Sistem pernapasan pada amfibi, seekor amfibi seperti katak menventilisasi paru-parunya dengan pernapasan tekanan positif atau biasa disebut dengan positive pressure breathing. Menggabungkan paru-paru dengan aliran udara yang dipaksakan selama tahap
Talasi pertama. Otot-otot menurunkan dasar rongga mulut amfibia. Menarik udara masuk melalui lubang-lubang hidung. Lalu kemudian dengan lubang-lubang hidung dan mulut yang tertutup, dasar rongga mulut terangkat, memaksa udara memasuki trakea. Selama eksalasi, udara didorong keluar kembali oleh lintingan paru-paru yang elastis dan kompresi dinding tubuh yang berotot. Lalu ketika kata-kata jantan mengembungkan dirinya dalam pameran agresif atau percumbuan, mereka memutus siklus pernapasan ini, menghirup udara beberapa kali tanpa menghembuskan napas sama sekali. Baiklah, materi selanjutnya adalah sistem pernapasan pada serangga, yakni trakea. Walaupun struktur respirasi yang paling dikenal di antara hewan-hewan darat adalah paru-paru, sistem yang sebenarnya paling banyak ditemukan adalah sistem trakea atau tracheal system serangga. Terbuat dari saluran-saluran udara yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh, sistem ini adalah salah satu variasi pada tema permukaan respirasi internal. Bagi serangga-serangga kecil, difusi melalui trakea membawa cukup banyak O dan membuang cukup banyak CO untuk mendukung respirasi seluler. Serangga yang berukuran lebih besar memenuhi kebutuhan energinya yang lebih tinggi dengan memventilasi sistem trakea dengan gerakan tubuh ritmis yang menekan dan mengembangkan saluran-saluran udara seperti alat pengembus udara. Sistem respirasi serangga terdiri dari saluran internal yang bercabang-cabang yang mengantarkan udara secara langsung ke sel-sel tubuh, cincin-cincin kitin, dan memperkuat saluran terbesar disebut trakea. Agar tidak kempes, bagian trakea yang membesar membentuk kantong-kantong udara di dekat organ-organ yang memerlukan suplai oksigen dalam jumlah besar. Selanjutnya, udara memasuki trakea melalui bukaan-bukaan pada permukaan tubuh serangga dan mengalir ke dalam saluran-saluran kecil yang disebut trakeola. Trakeola ini buntu dan ujung terminalnya mengandung cairan berwarna biru abu-abu. Ketika hewan aktif dan menggunakan lebih banyak O2, sebagian besar cairan ditarik ke dalam tubuh ini. Pusat kontrol pernapasan pada manusia. Pertama, pusat kontrol pernapasan di dalam medula menetapkan ritme dasar, sementara pusat kontrol di dalam pons mengatur ritme memuluskan transisi antara inhalasi dan ekstasi. Dapat dilihat di situ tanda panahnya nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Saraf-saraf dari pusat kontrol medula mengirimkan impuls ke diafragma dan otot-otot rusuk merangsang otot-otot itu untuk berkontraksi dan menyebabkan inhalasi. Selanjutnya, yang ketiga, pada seseorang yang sedang beristirahat, impuls-impuls saraf ini menghasilkan sekitar 10 hingga 14 inhalasi per menit. Di antara 2 inhalasi, otot-otot berelasi dan orang-orang itu menghembuskan napas. Pada yang keempat, itu panahnya merujuk sensor-sensor di dalam medula mendeteksi perubahan pada pH, mencerminkan konsentrasi CO2, darah, dan cairan cerebrospinal yang merendam permukaan otak. Selanjutnya yang kelima, sensor-sensor pada pembuluh-pembuluh darah utama mendeteksi pembuluh pada pH darah dan mengirim impuls saraf ke medula. Sebagai responnya, yang pertama ada membran bisa yang di dilihat dalamnya ada epidermis, dermis, membran kulit. hipodermis, Yang pertama dan ada epidermis Wolfers. pada atas, selanjutnya ada dermis. aksesoris Dermis struktur, dibagi dua menjadi ada lapisan hair papilar follicle, dan lapisan sweat reticular. gland, Selanjutnya di bawah fat, dermis ada lapisan connective subkutan. tissue. Selanjutnya di sebelah kiri terdapat struktur aksesori pada kulit. Yang paling Dan atas adalah batang selanjutnya rambut. bisa Selanjutnya dilihat di ada situ. poli saluran kelenjar manis. Selanjutnya ada sel darah traktil, kelenjar submukosa, otot korektor, saluran kelenjar keringat. Selanjutnya ada ada struktur kulit. folikel rambut. Yang pertama, Di bawahnya ada lagi membran ada sel darah yang di hama. dalamnya ada Di bawahnya epidermis, lagi ada dermis, sel saraf, hipodermis, dan kelenjar sweet. Wolfers. Terus yang bawahnya Selanjutnya pada ada warna aksesoris struktur, merah dan ada biru, hair follicle, ada arteri sama sweat vein. gland, Selanjutnya fat, yang bawah connective warna kuning tissue. itu ada lemak. Selanjutnya ada Fungsi integumen.
Fungsi cara garis sistem besar integumen yaitu akan memberikan perlindungan serta dari dukungan kekeringan. terhadap perubahan Invasi suhu dan berbagai cara. mikroorganisme sinar Dengan demikian, ultraviolet dan mekanik tubuh kimia akan dan dapat tersebut. menyesuaikan dengan apa yang akan terjadi sistem organ pada lainnya. Selain itu, bisa terlihat pada gambar Selanjutnya yaitu epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit terluar yang agak tipis, terdiri dari jaringan epitel. Merupakan epitel berlapis gepeng yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum basalis atau stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Stratum basalis yaitu terdiri atas satu lapisan sel kolumer, terletak di atas membran basalis, selalu mengadakan mitosis. Sel-sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis. Selanjutnya yaitu stratum spinosum, terdiri atas beberapa lapisan sel. Di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. Diskus Barkel untuk rasa terletak dalam stratum spinosum. Selanjutnya yaitu stratum granulosum, terdiri atas beberapa lapisan sel yang sudah memipih, menunjukkan tanda-tanda kematian sel. Mengandung karatohyalin yang merupakan cikal bakal keratin atau zat tanduk. Yang selanjutnya itu ada stratum lucidum, terdiri dari beberapa lapisan sel mati yang jernih. Tembus cahaya karena mengandung eledin hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu stratum corneum, terdiri dari puluhan lapisan sel yang mati, berbentuk pipih dan penuh dengan keratin, berbentuk lapisan kedap air, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Selanjutnya yaitu ada lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Terletak ujung-ujung saraf atau reseptor pembuluh darah, pembuluh limpa, kelenjar, dan folikel rambut. Terdiri dari lapisan papiler dan lapisan retikuler. Lapisan papiler merupakan bagian atas dermis, mengandung papila dermis, terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner atau reseptor raba. Sedangkan lapisan retikuler merupakan bagian bawah dermis. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan subkutan. Terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat, jarang, dan jaringan lemak, melekat pada jaringan di bawahnya. Warna kulit itu tergantung pada 3 faktor yang saling berinteraksi, di antaranya yaitu kapiler darah, melanin. Melanin diproduksi dari asam amino tirosin dengan bantuan enzim tirosinae. Berada pada organel yang disebut melanosom, berfungsi sebagai protektor dari sinar ultraviolet atau UV. Enzim-enzim pembentuk pigmen melanin diduga diaktifkan oleh sinar UV. MSH atau melanocortin stimulating hormone dan hyposcine. Penyakit kekurangan kemampuan memproduksi melanin disebut dengan albino. Freckles atau bercak kehitaman diakibatkan melanosit berkumpul banyak di suatu tempat.